Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Putih Anita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Santi Nuryani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 7 dengan judul retorika. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Santi Nuryani dengan NIM 1211040114. Yang kedua ada Sarah Nurfitri dengan NIM 1211040115. Yang ketiga ada Sri Wulan dengan NIM 1211040123. Yang keempat ada Zakia Mutmainah dengan NIM 1211040140. Dan yang kelima ada Mariska Pratiwi dengan NIM 1211040148. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi presentasi atau penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Kita masuki sesi pertama yaitu pembukaan. Supaya kegiatan hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki sesi yang kedua yaitu presentasi atau penyajian materi. Dalam hal ini, kelompok 7 akan menyajikan materi tentang retorika secara bergiliran. Maka darinya diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama sembari menyiapkan tanggapan, masukan maupun pertanyaan. Baiklah, sesi presentasi kita mulai. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, saya Mariska Pratiwi di sini akan menjelaskan bagian dari pengertian dan sejarah retorika. Pengertian retorika. Retorika dalam bahasa Inggris, retorik berarti ilmu berbicara, dan dalam bahasa Yunani, retorika yang berarti ilmu bicara. Retorika adalah seni persuasi, suatu uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, korektif, memerintah, instruktif, mendorong, sugestif, dan mempertahankan, defensif. Retorika sebagai ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Secara sempit, retorika hanya meliputi seni berbicara, sedangkan secara luas retorika mengenai penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik, yang dicapai berdasarkan bakat alami atau talenta, dan keterampilan teknis. Retorika juga sering diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikir yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, padat, dan mengesankan. Selanjutnya, sejarah retorika. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari dimulai dari abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik, dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak, untuk meraih kesuksesan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pakar retorika dari Massachusetts Institute of Technology, Edward Schiappa, di dalam bukunya The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece tahun 1999, istilah retorika pertama kali muncul dalam Gorgias karya Plato sekitar 380 tahun sebelum Masehi. Kemunculan seni retorika di Yunani kuno berbarengan dengan kemunduran dalam dunia politik.
Sejumlah peneliti menganggap hal itu akibat ketidakmampuan para pemuka masyarakat Yunani kuno untuk merawat demokrasi. Kebebasan di ruang publik hanya dimaknai secara eksklusif. Keberadaan kaum budak menjadikan kelas atas manja dan mulai melupakan semangat pencarian ilmiah bangsa Athena yang terkemuka demokrasinya akhirnya jatuh dalam peperangan melawan koalisi Sparta dan Persia sekitar 404 sebelum Masehi. Warga Athena kemudian berada di bawah kekuasaan Sparta yang begitu oligarkis dan menentang kebebasan berpendapat dengan pemeo. Siapa yang menang, dialah yang berkuasa sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Istilah retorika pada awalnya diperkenalkan oleh Aristoteles. Setelah itu, istilah retorika menyebar luas dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, terkadang muncul ungkapan retorika politik, retorika dagang, retorika jurnalistik, dan sebagainya. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Zakia Mutmainah Aisyah Fitri dengan nomor NIM 121-104-0140. Saya di sini ingin menjelaskan tentang retorika, yaitu perkembangan retorika. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari dimulai dari abad 5 ketika kaum sufis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak, untuk meraih kekuasaan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dipersilahkan. 3 tokoh retorika. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno, nama lahirnya adalah Kusno Sosrodiharjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Soekarno adalah orang yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara, dan ia sendiri yang menamainya. Kata-kata oratornya yang terus dikenal adalah "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajahan. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya." Insinyur Soekarno, pidato Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1961. 2. Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Imvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918. Meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Nelson adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, dan juga mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika atau ANC pada 1951
sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Kata-kata oratornya yang terkenal adalah I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Atau yang artinya, saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan di atasnya. Pria pemberani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tapi orang yang sanggup mengatasi rasa takut. 3. Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria-Hungaria pada tanggal 20 April 1889. Meninggal di Berlin, Jerman, 30 April 1945 pada umur 56 tahun. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi atau bahasa Jerman Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP, Partai Pekerja Jerman Sosialisasi Nasional atau kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman atau pendahulu NSDAP pada tahun 1919 dan menjadi ketua NSDAP tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Beer-Hall-Putsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoarnya Mein Kampf atau Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi. Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran, satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan otokratik. 3. Tokoh retorika. 4. Barack Hussein Obama. Lahir di Honolulu, Hawaii, Obama merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi Presiden Harvard Law Review. Ia dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago. Sebelum mendapat gelar hukumnya, ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Ia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004, namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 2000. Pada tahun 2004, Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangan pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret. Pidatonya di Konvensi Nasional Demokrat bulan Juni dan pemilihannya sebagai Senat pada bulan November. Ia memiliki kampanye presidennya tahun 2007 dan pada tahun 2008, setelah kampanye pendahuluan melawan Hillary Rodham Clinton, Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrasi untuk dijadikan calon presiden. Kata-kata terkenalnya adalah "We did not come to fear the future, we come here to save it."
atau yang disebut dengan kami tidak datang untuk takut akan masa depan, kami datang ke sini untuk membentuknya. Barack Obama. 5. Niche Vujicic. Nicholas James atau Niche Vujicic adalah penginjit dari Australia dan motivator yang terlahir dengan sindrom Tetra Amelia. Ketika berumur 17 tahun, Vujicic mulai menjadi pembicara di dalam kelompok doa dan membuat sebuah organisasi nirlaba yang bernama Live Without Libs. Kata-kata hebatnya adalah if I fail, I try again, and again, and again. If you fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse that we realize. It matter how you are going to finish. Are you going to finish strong? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keempat. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Sri Wulan dengan nomor NIM 1211040123 akan melanjutkan materi, yaitu tujuan dan fungsi retorika. Yang pertama ada tujuan retorika. Tujuan retorika ialah persuasi. Yang dimaksudkan persuasi dalam hubungan ini ialah yakinnya pendengar akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan oleh pembicara. Artinya, bahwa tujuan retorika ialah saling membina pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur kata. Yang kedua, ada fungsi retorika. Adapun fungsi dari retorika diantaranya adalah: yang pertama, membimbing penutur dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membimbing penutur secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan penanggap tutur yang akan dan sedang dihadapi. Yang ketiga, membimbing penutur menemukan ulasan yang baik. Dan yang keempat, membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang jenis-jenis dan metode retorika. Jenis-jenis retorika. Menurut Armand Agung dalam tulisannya menjelaskan bahwa dari segi kepentingannya atau tujuan yang ingin dicapai, retorika dapat dibagi dalam dua. Yang pertama ada retorika persuasif, yaitu retorika yang bertujuan memengaruhi orang dengan tidak begitu memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran moralitas. Contohnya adalah retorika yang digunakan oleh sebagian besar penjual obat kaki lima dalam menawarkan dagangannya. Yang kedua ada retorika dialektika atau sering disebut retorika psikologi, yaitu retorika yang muncul sebagai kebalikan dari retorika persuasif. Retorika ini sangat memperhatikan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan moralitas. Sifatnya dapat menenangkan jiwa manusia. Retorika yang seperti ini umumnya digunakan di dalam ceramah-ceramah agama. Sedangkan menurut Dori Wuwer Hendrikus, membagi retorika sebagai bagian dari ilmu bina bicara menjadi tiga. Yang pertama ada monologtika, artinya ilmu tentang seni bicara secara monolog. Di sini pelakunya atau pembicaranya tunggal, contohnya pidato dan kata sambutan. Yang kedua ada dialogika, yakni ilmu tentang seni berbicara secara dialogis. Biasanya ada dua orang atau lebih yang berbicara. Contohnya diskusi, tanya jawab, percakapan, dan debat. Yang terakhir yaitu ada pembinaan teknik bicara. Bagian ini biasanya lebih diarahkan pada pembinaan teknik pernapasan, teknik mengucap artikulasi, bina suara, dan teknik membaca dan bercerita. Selanjutnya ada metode retorika. Yang pertama, exordium atau pendahuluan. Fungsinya pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental para hadirin atau mental preparation dan membangkitkan perhatian atau attention arousing. Berbagai cara yang dapat ditampilkan untuk memikat perhatian hadirin adalah: yang pertama,
mengemukakan kutipan seperti ayat kitab suci, pendapat ahli kenamaan, dan lain-lain. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyajikan ilustrasi yang spesifik. Yang keempat, memberikan fakta yang mengejutkan. Yang kelima, menyajikan hal yang bersifat manusia. Dan yang keenam, ada mengetengahkan pengalaman yang ganjil. Beberapa hal yang perlu dihindari dalam retorika, antara lain, permintaan maaf karena kurang persiapan, tidak menguasai materi, tidak pengalaman, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada menyajikan lelucon yang berlebihan. Yang kedua, protesis atau latar belakang, yaitu mengemukakan hakikat pokok persoalan tersebut secara faktual atau secara kesejahteraan nilainya serta fungsinya dalam kehidupan. Jadi, pembahasan ini dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan pendengar. Yang ketiga, argumentasi atau isi, yaitu memberikan ulasan-ulasan tentang topik yang akan disajikan secara teoritis, kemudian mengemukakan kekuatan posisinya. Dan yang keempat, ada conclusion atau kesimpulan, yaitu suatu penegasan hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi atau pembenaran menurut penalaran orator atau pembawa naskah. Hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan kesimpulan adalah yang pertama ada mengemukakan fakta baru, dan yang kedua ada mengemukakan kata-kata mubazir atau tidak fungsional. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih.